Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sundai Satria Pratama dari kelas 12 IPA 6. Ingin melakukan eksperimen Science from Home dimana judulnya yaitu eksperimen pembuktian proses transpirasi pada tumbuhan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Rani Asmara selaku guru biologi saya selama 3 tahun. Saya ingin mengucapkan terima kasih telah membimbing kami dan bersabar selama 3 tahun ini. Terima kasih. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan dasar teori transpirasi. Transpirasi merupakan proses penguapan air dari sel-sel yang hidup pada jaringan tumbuh-tumbuhan. Sel hidup tumbuh-tumbuhan berhubungan langsung dengan atmosfer melalui stomata dengan lentisel, sehingga transpirasi terjadi melalui kutikula pada daun tumbuh-tumbuhan. Cahaya matahari memegang peranan yang vital untuk kelangsungan fisiologis tanaman, terutama transpirasi. Transpirasi cukup penting karena berkaitan dengan penyerapan unsur hara dan menjaga suhu tubuh tanaman. Jika intensitas cahaya meningkat, jumlah stomata cenderung meningkat, tapi peningkatan tersebut lebih dikarenakan semakin kecilnya ukuran sel epidermis, sehingga jarak antar stomata menjadi lebih dekat. Penurunan total luas daun pada tanaman yang mengalami cekaman kekeringan dapat dilihat sebagai sebuah strategi untuk menunda cekaman kekeringan dengan menurunkan total transpirasi tanaman dengan pengaruh minor terhadap keseimbangan air. Semakin banyak jumlah daun dan semakin banyak indeks luas daun, semakin banyak sinar yang diserap sehingga serapan cahayanya semakin besar. Cahaya matahari memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan fisiologis tanaman, terutama transpirasi. Transpirasi cukup penting karena berkaitan dengan penyerapan unsur hara dan menjaga suhu tubuh tanaman. Jika intensitas cahaya meningkat, jumlah stomata cenderung meningkat, tetapi peningkatan tersebut lebih dikarenakan semakin kecilnya ukuran sel epidermis, sehingga jarak antar stomata menjadi lebih dekat. Terima kasih. Untuk dasar teori sudah saya jelaskan, dan selanjutnya akan berpindah ke alat-alat, cara kerja, dan proses cara kerja eksperimen. Terima kasih. Ya, untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama kita membutuhkan tiga bahan. Yang pertama itu plastik, karet gelang, dan tumbuhan itu sendiri. Untuk tumbuhannya saya memilih 3 tumbuhan. Yang pertama ada kelengkeng, yang kedua melati, dan terakhir tanaman burung pipit. Untuk cara kerjanya, yang pertama daun tanaman tersebut akan kita tutupi dengan plastik, lalu kita kareti agar sehingga tidak ada udara yang masuk ke dalam plastiknya. Nah, setelah seperti ini kita tunggu selama 5 jam, tapi saya akan menunggunya sampai besok pagi karena prakteknya saya di malam hari. Dan untuk yang kedua, kelengkeng, caranya seperti yang tumbuhan tadi, cukup masukkan daunnya ke dalam plastik, lalu tutup yang rapat dengan karet gelang. Dikunci lah ya. Mana ada kuncinya? Nah, untuk yang terakhir tumbuhan burung apa? Burung pipit. Caranya sama seperti tadi, tinggal dimasukkan daunnya, kemudian tutup dengan karet gelang.
setelah dikat seperti ini kita tunggu selama 5 jam. Terima kasih. Dapat dilihat setelah menunggu selama kurang lebih 20 jam, tanaman yang saya tutupi dengan plastik atau daun yang saya tutupi dengan plastik menghasilkan hidrogen atau air berupa embun. Nah, dapat dilihat di sini terdapat genangan air. Tapi pada ketiga objek yang saya amati antara daun pada pohon kelengkeng, Kamboja dan burung pipit terdapat perbedaan, di mana pada tumbuhan Kamboja sendiri uap atau air yang embun atau air yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan embun yang dihasilkan oleh tumbuhan burung pipit dan tumbuhan kelengkeng. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa bentuk atau besar kecilnya daun dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya proses transpirasi pada tumbuhan. Nah, dapat dilihat di sini air yang dihasilkan pada tanaman kelengkeng atau tumbuhan kelengkeng lebih banyak daripada air yang dihasilkan pada tumbuhan Kamboja dan tumbuhan atau tanaman burung pipit. Nah, ini miliknya Kamboja. Embun yang dihasilkan banyak, tapi tidak sampai mengenang menjadi air, tidak seperti punya kelengkeng tadi. Dan ini air yang dihasilkan oleh tanaman burung pipit. Nah, hal tersebut terjadi karena setiap tumbuhan akan mengalami proses transpirasi, di mana proses transpirasi tersebut adalah proses di mana air yang tersimpan di batang, tepatnya di xilem, akan dikeluarkan melalui daun, tepatnya melalui stomata pada daun. Nah, hal tersebut adalah hal yang normal bagi tumbuhan karena tumbuhan akan menyerap air lagi atau air dan zat hara pada akar dan disimpan di batang, yang kemudian akan dikeluarkan lagi ke daun atau melalui stomata yang disebut proses transpirasi. Nah, untuk mengenai perbedaan kenapa air yang dihasilkan oleh tanaman kelengkeng, tanaman Kamboja dan juga tanaman burung pipit berbeda, akan saya jelaskan pada bagian pembahasan dan kesimpulan. Terima kasih. Nah, setelah melihat langkah kerja eksperimen tadi, saya akan melanjutkan ke tahapan pembahasan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Setelah menunggu selama kurang dari 1 hari, dapat dilihat bahwa ketiga tanaman tersebut menghasilkan air atau H2O berupa uap air. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga tanaman tersebut melakukan proses transpirasi, di mana air yang berada di batang, tepatnya di xilem, akan disalurkan keluar tanaman melalui stomata. Tapi pada ketiga percobaan tersebut terdapat perbedaan, di mana pada jumlah atau volume air yang dihasilkan berbeda-beda, di mana pada tanaman kelengkeng dan burung pipit air yang dihasilkan lumayan banyak, namun beda halnya dengan tanaman Kamboja, di mana air yang dihasilkan tidak sebanyak kelengkeng dan burung pipit. Untuk hasil atau air yang dihasilkan oleh ketiga tanaman dapat dilihat di sini. Ini punyanya kelengkeng, ini burung pipit, ini miliknya Kamboja. Ya, Kamboja. Sekilas tidak tampak adanya perbedaan di antara tiga ini. Namun, jika dilihat dengan mata telanjang atau secara langsung, akan dilihat perbedaannya, di mana air pada tanaman kelengkeng dan burung pipit akan lebih banyak dibandingkan air pada tumbuhan Kamboja. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perbedaan pada luas daun dan kapasitas cahaya yang diserap, di mana pada tanaman kelengkeng dan burung pipit, seperti yang Anda lihat pada video tadi, tanaman tersebut diletakkan pada tempat yang menurut saya dapat mendapatkan cukup banyak cahaya matahari. Namun pada tanaman Kamboja, di tumbuhan Kamboja tersebut diletakkan pada tempat yang kurang terkena matahari, seperti yang Anda lihat di video tadi. Dan juga pada jumlah daun yang diuji. Pada tanaman kelengkeng dan burung pipit, daun yang diuji terbilang banyak,
di mana hal ini sangat berbeda dengan daun Kamboja yang hanya satu daun yang diuji. Walaupun ukurannya yang sangat besar, namun tidak menutup kemungkinan bahwa daun Kamboja tersebut tidak memiliki banyak stomata. Nah, dan untuk fungsinya sendiri untuk manusia maupun untuk tumbuhan, yaitu yang pertama untuk tumbuhan sendiri, fungsi transpirasi dapat menghasilkan banyak keuntungan bagi tumbuhan tersebut. Di mana keuntungan yang pertama tumbuhan melakukan transpirasi adalah dapat membantu daya isap daun, membantu penyerapan air dan zat hara, serta mempertahankan suhu tubuh tumbuhan tersebut. Sedangkan kerugiannya, bila uap air yang ditranspirasikan melebihi pasokannya, maka akan terjadi kelayuan. Nah, untuk manusia sendiri dan makhluk lain, fungsi transpirasi tumbuhan tersebut juga ada. Yang pertama, keuntungannya adalah saat tumbuhan tersebut melakukan transpirasi, maka lingkungan di sekitar tanaman tersebut akan menjadi lebih sejuk dan nyaman, dan otomatis akan meningkatkan kapasitas oksigen dan air di lingkungan tersebut, dan juga dapat membuat tanah di sekitarnya menjadi lebih subur. Nah, demikian untuk pembahasan dan kesimpulan pada video kali ini. Semoga kalian semua dapat mengerti apa yang saya bicarakan, dan jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.